Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi sejarah perkembangan pengelolaan zakat dengan anggota kelompok. Yang pertama, ada Mistiawati. Yang kedua, ada Zulfi Zakiyah Eliza. Dan yang ketiga, ada saya sendiri, Ahmad Herul Amin. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama sejarah pengelolaan zakat, yang kedua pengelolaan zakat pada masa awal Islam, yang ketiga pengelolaan zakat di Indonesia, yang keempat prinsip pengelolaan zakat, dan yang kelima masa depan pengelolaan zakat. Sejarah pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah masih sederhana, karena masih kecilnya daerah kekuasaan dan tingginya kebutuhan akan zakat. Masa aktivitas terbatas pada mengutus petugas pengumpul zakat, mengevaluasi kinerja petugas. Zakat yang terkumpul langsung didistribusikan, sehingga tidak ada pencatatan. Sepeninggal Nabi, praktik pemungutan zakat oleh petugas negara tetap dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Hindia Belanda tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Hal tersebut termaktub dalam Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Pasca kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat tidak diatur pemerintah, akan tetapi masih dilakukan oleh masyarakat. Sejarah pengelolaan zakat. Awal pelembagaan zakat dalam sejarah Islam berlangsung secara bertahap, mengikuti dinamika perubahan sosial yang mengiringi pembentukan dan perkembangan masyarakat Islam. Selama 13 tahun, di Mekah, kaum muslim didorong untuk menginfakkan harta mereka kepada fakir, miskin, dan budak. Namun belum ditentukan kadar dan ukurannya. Perintah zakat yang diturunkan di Mekah masih sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan pihak-pihak yang kekurangan. Sebagian sanggup menjalankannya, namun cukup banyak yang keberatan karena tidak mudah memulai ajaran baru ini. Pengelolaan zakat pada masa awal Islam. Pengelolaan zakat pada masa awal Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah zakat pada masa Nabi Muhammad, yang kedua adalah zakat pada masa para sahabat atau yang disebut Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah zakat pada masa para tabi'in. Membahas yang pertama yakni zakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada 5 jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu uang, barang dagangan, hasil pertanian, diantaranya gandum, padi, dan buah-buahan, dan rikas atau barang temuan. Selain 5 jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasulullah SAW juga dikenakan wajib zakat. Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk pada operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat yang terdiri dari yang pertama katabah, yakni petugas yang mencatat para wajib zakat. Yang kedua hasabah, petugas yang menaksir menghitung zakat.
Yang ketiga, juga atau petugas yang menarik mengambil zakat dari para musaki. Yang keempat, hazanah, yakni petugas yang menghimpun dan memelihara harta. Yang kelima, kosamah, yakni petugas yang menyalurkan zakat pada mustahik zakat.